Jenggotnya paling panjang. Tergantung koordinator loh, nggih. Kapunten mangke jangan disatru ya, habis acara langsung gak disopo. Monggo Ustaz. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli. Nanang Mas Rambah dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Jombang. Isu yang cukup santer dan ini bidangnya Mas Rambah, saya kira begitu karena sangat intens dengan teman-teman petani. Kami dari MPM punya Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah yang sering disonding Mas Wahid ke jenengan. Jadi dalam kurun waktu kemarin, periode sebelum masa tanam ini, kami sempat memproduksi 1000 liter pupuk organik. Kami ada kesulitan terkait bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, bagaimana ketika menghadapi pupuk yang cukup mahal, pupuk kimia yang cukup mahal, kemudian kita memberikan solusi ini pupuk organik, tapi dihitung-hitung petani itu tetap bersikukuh bagaimana dengan pupuk kimia. Ini perlu peran pemerintah bagaimana memberikan kesadaran kepada petani-petani kita. Ketika pupuk kimia dirasa mahal, bagaimana pemerintah memberikan kesadaran supaya petani itu beralih ke pupuk organik yang kita produksi sendiri, kemudian bisa memberikan manfaat besar bagi kesuburan tanah. Kemudian Mas Rambah dan Bu Munjida, kelihatannya belakangan ini ada program yang cukup luar biasa untuk di sawah-sawah banyak sekali tempat burung hantu. Itu programnya, tapi kelihatannya kok kurang maksimal. Belakangan kami melihat banyak yang jomplang. Tidak tahu itu ada isinya atau tidak, kami tidak tahu. Program itu mungkin perlu dievaluasi. Kemudian yang ketiga, Mas Rambah, kami dari Muhammadiyah menggiatkan petani mandiri. Kami punya beras mentik Susuwangi yang perlu dukungan dari pemerintah juga. Kita kesulitan di bibit karena itu ada regulasi yang begitu-begitu, akhirnya kami mingslep untuk membuat bibit, takut dengan regulasi. Begitu juga dengan pupuk organik, kami tidak memberikan bahasa pupuk, tapi kami dengan membahasakan jamu bumi. Mungkin itu perlu juga, kami butuh regulasi supaya bisa lebih cepat terserap kepada petani kami, terlebih dari petani Jombang. Kemudian yang keempat, terakhir kami juga mengembangkan greenhouse. Mas Rambah dan Bu Munjida, perlu diketahui kami ada 6 greenhouse yang kami kelola di Jamaah Tani Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Sekarang ini, posisi sekarang kami kesulitan untuk menembus market karena kita memproduksi melon yang kualitasnya premium dan sekarang posisinya lagi banjir melon, maksudnya kita susah untuk menjual yang lebih tinggi begitu. Mungkin perlu peran pemerintah untuk memperkenalkan produk ini, memperkenalkan yang premium ini sehingga kita bisa menembus market-market di luar daerah ataupun dibantu untuk ekspor seperti itu. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mas Nanang 1000 liter per sekali produksi. Saya minta 100 per liter berapa? Saya minta 100 liter dulu untuk uji coba. Oke. Jadi nanti saya juga ingin diskusi untuk menyelesaikan masalah manur. Manur itu limbah yang dihasilkan oleh kotoran sapi perah. Kalau itu tidak bisa kita selesaikan, ini akan menyebabkan terjadinya penumbuhan bakteri E. coli. Kalau E. coli itu terjadi dari aliran atas, itu akan juga berpengaruh bagi kesehatan selain orang Wonosalam, juga orang di bawahnya Wonosalam. Sehingga saya ingin nanti diskusi dengan teman-teman yang aktivis Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah. Nanti kita diskusi, coba kita perlakukan nanti manur itu dengan enzim. Begitu kita
perlakukan dengan enzim itu akan jadi pupuk, dan itu akan bisa menggantikan pupuk cair yang salah yang selama ini dipakai seperti halnya apa itu tetes itu loh. Tetes itu apa bahasanya? Nah, itu bisa kita gantikan dengan yang namanya manurnya sapi perah. Dan uji coba kita udah bagus. Nanti kalau bisa menjadi pelopornya adalah teman-teman Muhammadiyah, pasti akan luar biasa. Saya senang ibu-ibu ketika diskusi dengan Pak Malik, dengan teman-teman. Saya itu bagian ngompori Pak Malik dulu. Pak Malik, kan Muhammadiyah itu lahir dari perserikatan. Dari perserikatan. Artinya bahwa yakinlah tidak ada orang yang bisa berdaya kalau itu hanya satu orang. Nggak akan bisa. Bahwa hakikat hidup kita itu adalah bersama-sama. Akhirnya kan kemudian lahir yang namanya jamaah kandang ayam ya Pak. Jamaah kandang ayam. Ya bagaimana kita bisa membangun kandang ayam kalau hanya pribadi-pribadi? Tapi bagaimana kalau itu saham bersama, maka itu pasti akan jadi. Kalau itu terus kemudian kita lanjutkan pada sektor yang lain, itu akan jadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Salah satu keberhasilan Belanda yang kemudian ditindaklanjuti oleh pendidikan modern itu adalah apa? Adalah menciptakan individualisme di Indonesia. Orang tidak lagi merasa bersaudara, orang tidak merasa lagi bersatu, tidak lagi merasa butuh orang lain, bahwa mereka mengamini bahwa individu itu bisa hidup sendiri. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita lawan. Kita hari ini ada di sini, itu adalah lahir dari sebuah perserikatan. Perserikatan artinya berkumpul, bersatu. Dan ekonomi kita bangun ke depan adalah ekonomi yang bersatu. Saya di sektor pertanian pernah diskusi panjang dengan teman-teman. Saya lagi membangun yang namanya makmur. Bagaimana kelompok tani dihidupkan, gapok tani dihidupkan. Bagaimana mereka berdiskusi mulai saprotannya, benih padinya, perbankannya, kemudian off-takernya dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa berbicara ini hari ini, tidak bisa mengantisipasi hari ini, maka sektor pertanian yang dulu miliknya rakyat ke depan itu akan menjadi sebuah ruang ekonomi yang padat kapital. Wilmar sudah masuk. Saya ada Mas Sungkono. Mas Sungkono itu teman saya keliling. Nah, beliau ini teman saya keliling dari kelompok tani satu, kelompok tani yang lain. Makin hari kelompok tani, petani-petani kita itu makin tua-tua. Hari ini kalau Muhammadiyah menginisiasi anak-anak muda mau bertani, itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mas Sumramba. Mas, saya dari tadi lihat ke depan itu kok kelihatannya ada yang ngelihat jenengan terkagum-kagum. Orang yang paling mengagumi jenengan kayaknya. Ini yang kerudung putih ini Mas. Yo. Oh iya. ini? Ikut ah. Aku kok ngawaline iku kok kaya Oh ngelihatnya gimana? Lihat Mas Ramba. Monggo Bu Wiwin. Teman-teman, ini mumpung masih ada Mas Ramba. Tadi ada yang angkat tangan. Barangkali perlu untuk kita kasih kesempatan lagi. Berapa kesempatan Mas? Bolehnya? Terserah. Saya biar ditamani temen Ibu Wiwin dong di sini. Sesuai dengan kontrak kita batasi sampai jam 12 ya Mas ya? Iya. Siap. Nggih. Nek lebih kok bayarnya nambah. Nggih. Monggo Oke, ya. Bu Wiwin Sumrambah katuran wonten sasono pahargian. Kayak Biar nganten. ada yang menemani sambil menunggu Mas. Iya. Nganten jilid 2 nih Pak. Kenapa saya ajak ke atas? Saya sampaikan sama Mas Nanang sama Mas Bibit. Deketi aja dia. Dia sekarang di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kesempatan ini buat saya kasih teman-teman clue pemuda. aja untuk ngerjani. Oke. Ya, tadi Bu Win cerita banyak ke saya peluang yang bisa diambil masyarakat Jombang. Bu Win saya minta diceritakan lagi ya di depan itu ya, biar ada informasi itu. Maka Bu. Nggih, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin karena kebetulan saya ini juga ketua P4S. Kalau yang belum tahu, P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Yang di Jombang ada insya Allah sekitar 23. Yang punya kami sudah paling tua, mulai tahun 2006. Ya. Nah, komunitas kami salah satunya juga sudah memproduksi pupuk cair organik. Tapi kalau memasarkan tidak boleh menyebut organik terkait dengan regulasi dan sebagainya. Produknya sudah sampai ke luar Jawa. Jadi dan memang terkait dengan regulasi akhirnya memang harus dibatasi untuk kalangan sendiri. Nah, dari proses kami kemudian juga dengan Poktan Gapoktan, dengan KTNA, proses keliling kami akhirnya kami mempunyai kesepakatan bahwa untuk menyelesaikan soal pertanian kita harus bertemu semuanya lintas sektor, mulai dari Poktan Gapoktan, P4S-nya, kemudian ada Persatuan Penyuluh Pertanian Swadaya, Perhiptani, kemudian LMDH dan sebagainya. Ini harus ketemu di dalam satu forum. Dan kebetulan saya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur punya fasilitas yang disebut dengan Solo Semiran yang bisa dipakai untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Kemudian ini tadi juga ada yang namanya, saya baru tahu, mohon maaf, apa komunitasnya tadi? Jatam. Ini nanti saya sangat terbuka untuk bisa bergabung bersama kami. Saya nanti minta atau saya bagi nomor saya bisa dicatat sekarang. Boleh, 081 265 58 58 58. Sampun? Cekap. Perlu diulang? 081 265 58 58 58. Terima kasih.